Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sebentar kita akan memulai ibadah online kita. Saya percaya saat kita datang dengan hati yang lapar, haus akan Tuhan, lawatan Tuhan pasti melawat kita dimanapun saat ini kita berada. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kesempatan hari ini Bapa. Kalau kami boleh beribadah Tuhan Yesus, kiranya Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan Yesus, lawat setiap hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk beribadah, sama-sama kita katakan, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Boleh sapa kanan kirinya, beri pandangan yang sangat hangat sambil kita mau dangdutan dulu sore hari ini. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari tidak menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari tidak menari. Ku kan menari. Angkat tanganmu saudara. Ku kan menari tidak menari. Ku kan menari, ku kan menari, tidak menari. Wah kayaknya kurang seru nih ya. Ayo lebih semangat lagi saudara. Angkat jempolnya aja kalau gitu. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari tidak menari. Asik. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari tidak menari. Mari menari buat Tuhan. Ku kan menari, ku kan menari tidak menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari tidak menari. Sekarang tertawa, oke? Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan tertawa. Hahaha. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan tertawa. Hahaha. Ku kan tertawa, ku kan tertawa, ku kan tertawa. Hahaha. Ku kan tertawa, ku kan tertawa, ku kan tertawa. Hahaha. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan tertawa seperti dan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Ya, coba diangkat dulu jempolnya saudara, diangkat dulu. Oke, semua punya jempolnya. Ya, tipis-tipis kita kiri, kiri, kanan, kanan. Oke. Ya, ya. Oke. Tambah nyanyiannya. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Orang memuji Tuhan. Ku kan menari, ku kan memuji, ku kan memuji seperti dan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Lagi. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari seperti dan menari. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Boleh sekali lagi tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Ada sukacita di tempat ini, amin. Amin. Saya mau lihat dong yang bersukacita boleh lambaikan tangannya sambil teriakan wuuu. Allah kita adalah Allah yang sanggup, amin, melakukan segala perkara. Yes. Sama-sama tepuk tangannya saudara. Karena dia dahsyat, kita mau puji dia. Yuk jangan jahil ya saudara. Mari sama-sama tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah
yuk. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu sekarang, yes. Selamanya kuasanya tidak berubah. Katakan Yesus. Allah sanggup Melakukan segala perkara. Boleh sekali lagi ya saudara. Lebih lagi katakan. Allah sanggup. Allah sanggup. Sambil tepuk tangannya di atas kepala ya saudara. Dulu sekarang. Kuasanya tidak, amin. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu sekarang. Lebih lagi ya saudara. Katakan Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu sekarang dan selamanya kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu sekarang dan selamanya kuasanya. Katakan dulu sekarang. Dulu sekarang dan sekali lagi saudara. Dulu sekarang dan sekali lagi. Dulu sekarang dan selamanya kuasanya tak berubah. Kita buat Tuhan Yesus. Jesus. Yes, Dia. Hanya Yesus yang berkuasa. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Mari kita bersyafaat saudara sore hari ini. Di tengah pergumulanmu, di tengah semua yang terjadi dalam hidupmu. Mari serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dia yang empunya segalanya. Dia yang berkuasa menyembuhkan, memulihkan, bahkan mengembalikan yang sudah rusak. Ya Yesus, kami percaya sama Engkau Tuhan. Kami cinta sama Engkau Tuhan. Sore hari ini kami mau bawa Tuhan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Berkati keluarga kami Tuhan Yesus. Berkati semua yang Kau percayakan Tuhan. Biar dimanapun kami berada Tuhan, kami boleh menjadi saksi-Mu Tuhan. Kami boleh berjalan dengan tuntunan-Mu Tuhan Yesus. Kami boleh memenangkan jiwa-jiwa Tuhan Yesus buat Engkau Tuhan. Kami berdoa Tuhan. Kami percaya Tuhan. Masa depan kami penuh dengan pengharapan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Sore hari ini kami juga mau berdoa Tuhan buat Indonesia. Mari saudara angkat tanganmu buat negara Indonesia. Mari berdoa. Mari nyatakan isi hatimu. Kami mengasihi Indonesia, negara yang Kau percayakan Tuhan. Kami mau berdiri untuk negara kami. Kami mau berdoa Tuhan. Biar Tuhan Yesus, Engkau saja yang berdaulat Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biar semua makhluk boleh sujud menyembah-Mu Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Di pelosok-pelosok mendengar nama Yesus. Di pelosok-pelosok mendengar nama Yesus. Kuasanya dan Roh Kudusnya dicurahkan. Sehingga mereka boleh merasakan dan bertemu Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, buat roh-roh yang tidak daripada-Mu, roh LGBT, roh narkoba, roh apapun itu Tuhan Yesus, yang menghalangi anak-anak muda, yang menghalangi umat-Mu bertemu dengan Engkau. Kami mau patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, kami berdoa buat pemimpin kami, Bapak Presiden dan semua jajarannya Tuhan. Bawa mereka Tuhan Yesus, bawa mereka Tuhan sepakat sama maunya Engkau Tuhan. Biarlah negara ini boleh mengerti isi hatinya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk
apapun itu Tuhan, yang membutuhkan jawaban doa, sore hari ini kami percaya Tuhan Yesus hadir. Tuhan Yesus hadir menjawab. Bahkan Tuhan Yesus hadir menjamah setiap kami. Di sore hari ini akan ada kesembuhan, akan ada mujizat, akan ada sesuatu yang tak pernah kami pikirkan. Itu yang Tuhan sediakan buat kami. Kami mau percaya sama Engkau Tuhan. Walaupun kadang banyak yang mendesak kami, banyak yang mengintimidasi kami, tapi kami percaya Engkau berperang ganti kami. Engkau memberikan mujizat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ya Allah syikara ya Allah ya Allah syikara ya Allah. Ya Allah syikara ya Allah. Kami percaya Engkau yang berperang ganti kami Tuhan. Kuasa kegelapan pergi di dalam nama Yesus. And we will shout it out, shout it out. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, our enemy is defeated. And we will shout it out, shout it out. God is fighting. Bangkitkan imanmu. Lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, our enemy is defeated. And we will shout it out, shout it lagi. God is fighting. Pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, our enemy is defeated. And we will shout it out, shout it out. God is fighting. Biarkan Allah bergerak bersamamu. The kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, our enemy is defeated. And we will shout it out, shout it out. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Beri kemuliaan bagi Yesus. Jesus. Shalom semuanya. Markus 4 ayat 29 berkata, sebab musim menuai sudah tiba. Sebab musim menuai sudah tiba. Penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang sudah terjadi. Api Roh Kudus yang dahsyat dari Pentakosta ketiga sedang turun. Pada waktu bulan Juli 2022 yang lalu, ketika saya berada di acara Pentecost Again Celebration di Azusa Street Prayer Tower, saya berkhotbah tentang lahirnya Pentakosta yang ketiga. Karena Pentecost Again ini adalah Pentakosta ketiga. Di situ saya menerangkan bahwa bukan saya yang menciptakan Pentakosta yang ketiga, melainkan saya yang menyimpulkan atau menyusun kepingan-kepingan atau puzzle pewahyuan yang Tuhan berikan dan telah singkapkan kepada banyak hamba Tuhan. Bagian saya, Tuhan memberitahu akan terjadinya pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, yang namanya adalah Pentakosta ketiga. Jadi pada waktu awal tahun 2009, Tuhan berbicara kepada saya dengan sangat serius dari Wahyu 3 ayat 11 bagian A. Aku datang segera. Aku datang segera. Saya gemetar dan bertanya kepada Tuhan. Tuhan, apa yang akan Tuhan lakukan? Dan apa yang harus saya kerjakan?
Sekitar 6 bulan kemudian, Tuhan baru menjawab pertanyaan saya dengan berkata, "Aku akan mencurahkan rohku. Aku akan mencurahkan rohku," kata Tuhan. "Pada saat aku mencurahkan rohku, maka akan terjadi seperti Yoel 2 ayat 28 sampai dengan 32. Tahun 2013, Tuhan memberikan nama tentang pencurahan Roh Kudus ini sebagai Pentakosta ketiga. Pada tahun 2013, dalam Empower 21 Asia di SICC, pesan tentang Pentakosta ketiga ini untuk pertama kalinya dikumandangkan. Saya bertanya kepada Tuhan, "Tuhan, berikan kepada saya pengertian tentang Pentakosta ketiga ini." Kemudian Tuhan memberikan 5 pengertian apa yang dimaksudkan dengan Pentakosta ketiga. Kelima pengertian itu tidak semuanya diberikan kepada saya, tetapi sebagian diberikan kepada hamba-hamba Tuhan yang lain. Dan saya diberikan tugas oleh Tuhan untuk menyusun kepingan-kepingan atau puzzle dari nubuatan-nubuatan yang diberikan kepada hamba-hamba Tuhan tadi. Dan ketika digabungkan, muncullah 5 pengertian tentang Pentakosta ketiga ini. 5 pengertian tentang Pentakosta ketiga adalah sebagai berikut. Yang pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Ini berasal dari William Seymour. William Seymour adalah orang yang dipakai Tuhan dalam Pentakosta kedua di Azusa Street tahun 1906. Dan yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Ini juga dari William Seymour. Dan yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi dengan Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Ini berasal dari Russell Evans dari Gereja Planet Shaker Melbourne. Dan yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Ini berasal dari Cindy Jacobs. Dan yang kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Ini dari Tim Hill, Ketua Umum Church of God Amerika Serikat. Api Pentakosta menyala, api Pentakosta menyala, api, 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 api Pentakosta ketiga, api Pentakosta menyala, api Pentakosta menyala, api, 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 api Pentakosta ketiga, api Pentakosta ketiga, api Pentakosta ketiga. Dari tanggal 26 September 2022 sampai dengan 15 September tahun 2023, menurut kalender Ibrani, kita sedang memasuki tahun 5783 atau yang disebutkan dengan P Gimel. Memasuki tahun 5783 ini, kita akan melihat kasih karunia yang luar biasa yang akan dicurahkan kepada mereka yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Namun bersama dengan itu, akan ada pembersihan di rumah Tuhan dan penghakiman terhadap dunia ini. Tuhan akan mengungkapkan dosa-dosa yang tersembunyi. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka. Dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Karena itu, apa yang kita katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang. Dan apa yang kita bisikkan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Bukan rahasia lagi bahwa hari-hari ini gereja Tuhan sedang dibersihkan dalam hal dosa keuangan, dosa moral. Banyak hamba-hamba Tuhan yang jatuh.
Hal ini harus diartikan bahwa peristiwa ini baru diungkapkan oleh Tuhan sekarang ini. Sedangkan prosesnya sebenarnya sudah lama. Hal-hal yang menyebabkan terjadinya banyak kejatuhan dari hamba-hamba Tuhan hari-hari ini bisa diuraikan sebagai berikut. Pengkhotbah 10 ayat 1 berkata, lalat yang mati menyebabkan urapan dari pembuat urapan berbau busuk. Demikian juga sedikit kebodohan lebih berpengaruh daripada hikmat dan kehormatan. Ayat ini bisa diartikan sebagai berikut. Sama seperti lalat mati yang membusuk akan merusak sejumlah minyak wangi. Demikian pula sedikit kebodohan dapat meniadakan dampak hikmat yang besar. Rencana yang bijaksana dapat dibuat, tetapi seorang yang membuat sedikit kebodohan dapat merusak seluruhnya. Rencana dalam mengikut dan melayani Tuhan yang dilakukan dengan baik, tetapi karena membuat sedikit kebodohan, membuat hancur secara keseluruhan. Artinya tidak sampai kepada garis akhir, tidak finishing well. Yang dimaksudkan sedikit kebodohan di sini bisa diartikan bukan melakukan sesuatu pelanggaran yang besar, tetapi pada mulanya mengabaikan hubungan mereka dengan Tuhan. Sedikit demi sedikit akan merampas kasih, keintiman, kebijaksanaan, tekad yang mereka miliki. Sehingga hal itu membuat mereka tidak setia kepada Tuhan. Dan tiba-tiba kehancuran datang. Harap digarisbawahi. Jangan sampai mengabaikan hubungan dengan Tuhan. Pengabaian apa saja yang biasanya dilakukan dalam hubungannya dengan Tuhan? Yang pertama, tentang doa. Sejak dulu banyak orang yang mengukur kemajuan kerohanian kita dengan rutinitas waktu doa setiap hari. Tetapi hal ini tidak mengubah karakter kita. Kita bisa bersaat teduh, tetapi tanpa keintiman dengan Tuhan. Yang kedua, iblis kalau tidak bisa membuat kita menjadi jahat, maka dia akan membuat kita menjadi sibuk. Semakin sibuk. Ada hamba Tuhan yang berkata bahwa kesibukan menghancurkan hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita lebih merasa senang pada waktu kita melayani pekerjaan Tuhan daripada waktu kita berada dalam hadirat-Nya, sebenarnya kita sedang melakukan sesuatu kompromi. Meskipun kelihatannya kualitas kerohanian kita hebat, dan seiring dengan waktu, kepura-puraan akan mengikat kita. Kepura-puraan akan mengikat kita. Dan tiba-tiba kehancuran datang. Yang ketiga, melayani pekerjaan Tuhan, kalau sudah menjadi rutinitas tanpa ada sukacita, roh yang menyala-nyala, itu tanda bahwa kita sudah tidak berada dalam track yang benar. Itu artinya kita sudah tidak mengalami kasih yang semula. Kalau kita melihat pelayanan jemaat di Efesus, sebenarnya bagus sekali. Dikatakan mereka rajin, tekun, tidak dapat menerima pelayan yang pura-pura. Mereka sabar dan mau menderita karena nama Yesus. Mereka tidak mengenal lelah. Mereka membenci perbuatan pengikut Nikolaus yang juga Tuhan benci. Pengikut Nikolaus ini mengikuti pengajaran yang berkata bahwa percabulan tidak mempengaruhi keselamatan di dalam Kristus. Hal ini bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Meskipun pelayanan mereka bagus, tetapi Tuhan berkata kepada mereka, "Aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula." Mungkin ada di antara kita yang seperti jemaat di Efesus,
yang melayani Tuhan dengan bagus, tapi tanpa kasih yang semula. Tuhan berkata, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Ingat saudara, bagaimanapun bagusnya kita melayani pekerjaan Tuhan, sekali lagi melayani pekerjaan Tuhan, tetapi kalau tidak didasarkan pada kasih yang semula, maka Tuhan akan berkata, betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobat, bertobat, bertobat. Jesus, Lord Jesus, Lord Jesus, you're my first love. How I love you, oh how I love you, Jesus, Lord Jesus, Lord Jesus, you're my first love. How I love you, oh how I love you, Lord. 1 Yohanes 5 ayat 16 dan 17 berkata, kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah, dan Dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut. Tentang itu, tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Dosa yang tidak mendatangkan maut, itu adalah dosa yang diakui. Sedangkan dosa yang mendatangkan maut adalah dosa yang tidak diakui. Dosa yang tidak mau diakui di hadapan Tuhan akan mengeraskan hati kita. Hati yang keras lama-kelamaan tidak akan peka terhadap suara Roh Kudus. Dan itu ujungnya adalah maut. Ujungnya adalah maut. Tetapi kalau kita bertobat dan mau mengakui dosa kita, meskipun itu berat dan sangat memalukan, itu tidak akan mendatangkan maut. Sebagai contoh dalam Alkitab adalah Daud. Kisah Para Rasul 13 ayat 22b berkata, tentang Daud Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku, dan yang melakukan segala kehendakku. Di mata Tuhan, Daud adalah seorang yang berkenan di hatinya karena melakukan segala kehendaknya. Mungkin ada di antara kita yang bertanya-tanya, kok bisa ya? Padahal Daud pernah berbuat dosa yang besar dalam peristiwa dengan Batsheba. Alkitab katakan, setelah hubungan haram antara Daud dan Batsheba membuat Batsheba mengandung. Wah, Daud memutar otaknya. Bagaimana caranya agar hubungan ini tidak mencuat keluar? Apa yang dilakukan oleh Daud? Dia memaksa dengan cara yang halus agar Uria, suami Batsheba yang sedang berperang, supaya pulang dan tidur dengan istrinya. Tetapi Uria justru tidak mau. Akhirnya, supaya hubungannya kelihatan halal, maka Uria harus mati. Agar Daud bisa mengawini Batsheba secara syah, bukan karena hubungan yang haram. Wow, rencana Daud ini luar biasa. Kita juga mungkin heran. Daud yang hatinya dekat dengan Tuhan bisa berbuat bodoh sepertinya Tuhan tidak tahu tentang rencana ini.
Kemudian Tuhan menyuruh Nabi Nathan untuk menegur Daud. Nah, disinilah kita akan melihat respon Daud ketika ditegur tentang dosa yang disembunyikan itu. Daud langsung mengakui dosa yang diperbuatnya tanpa berbelat-belit. Dia minta ampun kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan Daud tidak menyembunyikan dosa yang memalukan untuk supaya tidak diketahui orang. Justru kalau kita melihat dalam Mazmur 51, yang merupakan doa pengakuan dosa Daud ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah menghampiri Batsheba. Dengan terang-terangan Daud mengakui di ayat yang ke-6 dengan berkata, terhadap engkau sajalah aku telah berbuat dosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Daud tidak ragu-ragu untuk mengumumkan bahwa dia adalah seorang pembunuh. Dan ayat 16 yang berkata, lepaskanlah aku dari hutang darah ya Allah, Allah keselamatanku. Sepengetahuan saya, tidak banyak orang yang seperti Daud. Banyak orang yang begitu ditegur dosanya, dia berbelat-belit. Apalagi kalau orang itu mempunyai posisi yang tinggi, lebih mudah untuk berbelat-belit. Dia tidak mengakui dosanya. Ingat, kalau kita melakukan seperti itu, Alkitab tadi katakan, itu dosa yang mendatangkan maut. Tetapi kalau kita mengakui dosa kita, meskipun itu dosa yang besar, memalukan, justru di mata Tuhan, itu merupakan dosa yang tidak mendatangkan maut. Tidak heran kalau kita melihat kehidupan Daud. Dia disebut orang yang berkenan di hati Tuhan. Karena dia melakukan segala kehendak Tuhan. Dan yang lebih hebat lagi, Alkitab katakan, Yesus disebut anak Daud. Saya akan ingatkan kepada saudara, jangan menyembunyikan dosa. Sebab itu akan diungkapkan oleh Tuhan dengan cara yang tidak bisa kita mengerti. Dan yang lebih penting lagi, kalau kita mengaku dengan jujur di hadapan Tuhan, meskipun dosa itu sangat memalukan, dosa itu tidak akan mendatangkan maut. Dan Tuhan berkata, dosa seperti itu yang didoakan. Seperti yang dikatakan dalam 1 Yohanes 5, ayat 16 dan 17 tadi. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah. Dan dia akan memberikan hidup kepadanya. Yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut, tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Saya mau berdoa buat saudara. Ada berapa banyak di antara saudara, Tuhan, ampuni saya Tuhan. Saya menyembunyikan dosa ini sejak lama Tuhan. Karena dosa saya ini memalukan. Akan menghancurkan kehidupan keluarga saya. Tapi sekarang saya mau berdoa. Mau bertobat ya Tuhan. Saya mau bertobat Tuhan. Sucikan dan kuduskan hati saya sekarang. Bersihkan saya Tuhan, bersihkan saya. Saya berdoa buat saudara. Sucikan dan kuduskan hati ini, untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu, ku menyembah-Mu. Sucikan dan kuduskan hati ini, untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu, ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan,
seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Mari angkat tangan saudara. Kita berbahasa roh. Uralaba syalalaba kana mata karabalaba. Oh rialala bara 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 bara. Oh rialala bara 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 bara. Ya Tuhan, Kau lihat anak-anak-Mu yang mengangkat tangan di hadapan-Mu. Mereka sekarang minta ampun kepadamu. Mereka mengungkapkan dosa-dosa yang tersembunyi. Mereka akui saat ini Tuhan. Tuhan, sucikan dan kuduskan hati kami semua ya Tuhan. Untuk layak menghadap hadirat Tuhan. Ya Tuhan, bersihkan kami, bersihkan kami, bersihkan kami. Agar dosa yang kami lakukan tidak mendatangkan maut ya Tuhan. Oh rabababababababab, berkati anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan, berkat-Mu melimpah. Terima kasih, terima kasih. Kasihani kami Tuhan, kasihani kami semua ya Tuhan, kasihani kami. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberikan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Karena itu mari arahkan hati saudara kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Mari tundukkan kepala. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari sorga mulia, menjelma menjadi manusia. Mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan betapa baiknya Engkau ya Aba. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau berkati, Engkau tuntun, Engkau tegur kami, Engkau hajar kami kalau kami berbuat dosa. Engkau sembuhkan kami, itu Engkau ya Aba, itu Engkau. Tuhan akan memberkati kita semua melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu sekali lagi, mari kita introspeksi. Sekali lagi, mari. Jangan menyembunyikan dosa. Akui di hadapan Tuhan. Akui di hadapan Tuhan. Ampuni. Ampuni. Ampuni kami ya Tuhan. Ampuni kami. Ampuni kami. Kau lihat anak-anak-Mu yang sedang meminta ampun kepadamu saat ini Tuhan. Ya Tuhan, ya Tuhan. Turunkan belas kasihan-Mu kepada kami semua ya Tuhan. Turunkan belas kasihan-Mu. Terima kasih Aba, terima kasih. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Sekarang angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dibenarkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus.
Mari angkat tangan kita, ucapkan syukur dengan suara. Jangan diam, jangan diam. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Ora la bara 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 bara. Ora la bara 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 bara. Hamba berdoa buat anak-anakmu. Siapa yang membutuhkan kesembuhan? Siapa yang membutuhkan mujizat Tuhan? Angkat tangan saudara. Ora la basikara, terima kesembuhan. Terima kesembuhan. Terima, 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 terima mujizat Tuhan. Terima, 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 terima. Ora la bara 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 bara. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat perangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari kita deklarasikan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali.
Tiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah online kita hari ini. Mari kita sama-sama satukan hati kita untuk berdoa syafaat. Kami bersyukur Bapa di hadapan-Mu hari ini. Terima kasih buat ibadah kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih kami merasakan Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami. Engkau melawat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Buat firman-Mu yang kami boleh dengar hari ini. Biar firman itu mengubah hidup kami, menjamah hidup kami. Untuk kami menjadi seperti Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati hamba-Mu Tuhan yang Kau sudah pakai menjadi saluran berkat buat kami hari ini. Tuhan, pengurapan-Mu turun buat hamba-Mu Tuhan. Penyertaan Tuhan senantiasa menyertai akan hamba-Mu. Kemana mau hamba-Mu melayani Tuhan, sertai akan hamba-Mu Tuhan. Berkati kehidupannya Tuhan, keluarganya Tuhan, jaga lindungi senantiasa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Berkati juga gembala sidang kami Tuhan. Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo. Tuhan berkati Tuhan, gembala sidang kami beserta keempat wakilnya. Tuhan sertai, Tuhan lindungi senantiasa Tuhan. Biar Tuhan tambah-tambahkan hikmat, tambah-tambahkan pewahyuan, tambah-tambahkan visi yang baru Tuhan. Buat gembala sidang kami Tuhan. Biar Tuhan gembala sidang kami boleh menjadi berkat Tuhan. Bahkan sampai dengan bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan. Kau yang senantiasa melindungi, menjagai Tuhan. Para pemimpin rohani kami ini Tuhan Yesus. Kami tolak segala panah-panah asing. Segala panah-panah asing yang akan menyerang gembala sidang kami. Kami patahkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga terus berdoa buat karayon kami yang ada di 1E. Bapak Pendeta Beni Gunawan dan staf pengembalaan yang ada di GB Bintaro Sob Shalom. Tuhan, kami berdoa. Kami menopang terus gembala kami ini Tuhan. Penyertaan Tuhan senantiasa menyertai Tuhan. Hikmat-Mu Tuhan, pewahyuan-Mu Tuhan senantiasa mengalir untuk gembala kami ini Tuhan Yesus. Berkati Tuhan semua para pelayan-pelayan yang ada di GB Bintaro Sob Shalom. Bahkan sampai dengan gembala-gembala kul. Tuhan berkati Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga terus berdoa Tuhan untuk Indonesia. Biar lawatan Tuhan terus turun atas bangsa kami Indonesia ini Tuhan. Kami minta Tuhan roh pertobatan itu turun atas bangsa kami Tuhan. Biar bangsa ini boleh dilawat Tuhan. Bangsa ini boleh diubahkan oleh Tuhan. Bangsa yang menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk presiden kami, wakil presiden, bahkan seluruh para pembantunya, sipil, militer. Tuhan berkati mereka semua Tuhan. Berkati Tuhan para pemimpin kami, khusus untuk Bapak Presiden kami. Tuhan, urapan-Mu turun buat hamba-Mu Tuhan. Semua apa yang diambil keputusan-keputusan, Tuhan sertai Tuhan hamba-Mu Tuhan. Bapak Presiden kami Tuhan Yesus. Berikan kesehatan sempurna Tuhan. Jauhkan dari hal yang tidak baik Tuhan. Untuk bangsa kami ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami percaya Indonesia adalah misi hati-Mu Tuhan. Indonesia akan menyembah Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih, terima kasih. Dan sebelum kami Tuhan mengakhiri ibadah kami siapkan hati kami terima berkat yang daripada-Mu. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, Amin.